Selamat pagi Oma Opa, salam jumpa lagi dalam program SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Heni Montolaluwowor, anggota PKLU GPIB Jemaat Yahya Jakarta Barat. Oma Opa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh dibangunkan di hari yang baru ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan kekuatan yang Tuhan Yesus limpahkan kepada kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami para lansia dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan yang kami jalani hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini, Jumat tanggal 6 Februari 2026, terambil dari surat Yakobus 3 ayat 13 sampai 16 yang berkata, "Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Demikian firman Tuhan. Renungan kita diambil dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Bijak dan Berbudi. Umumnya orang senang bergaul dengan orang yang bijak dan berbudi baik. Terasa membosankan bila orang bergaul dengan orang yang tidak bijak dan tidak berbudi luhur. Sikap orang yang bijak, kata bijak dan berbudi menggambarkan seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik tentang Allah dan firman Allah. Orang bijak dan berbudi memiliki kemampuan untuk memahami dan menyikap sesuatu dengan benar. Ia tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan tidak sembarangan memutuskan sesuatu. Ia takut pada Tuhan dan selalu meminta hikmat.
pengetahuan, dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Kristen perdana agar memiliki hati yang bijak dan berbudi, hati yang meminta hikmat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Orang berhikmat akan menjauhkan diri dari tindakan dan sikap yang buruk seperti iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri atau sombong, berdusta, kacau, dan segala macam perbuatan jahat. Orang bijak dan berbudi luhur, ia hidup di dalam Allah dan mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk ia lakukan. Ia menjauhkan dirinya sendiri dari segala yang jahat. Ia tahu kejahatan itu bukan saja merusak diri sendiri, tetapi juga merusak kehidupan orang lain. Kejahatan yang kita buat berdampak merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan bisa menjalar kemana-mana. Kejahatan mengakibatkan penderitaan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Mari saudara praktekkan sikap hidup yang baik, bijak, lemah lembut, berdamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuat baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Mari terus berbuat baik seturut kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oma Opa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami para lansia untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi Dewan PKLU, Tuhan berkati, biarlah program-program yang akan dijalankan dapat dijalankan lebih baik. Juga khususnya bagi program SPMAB, Tuhan juga mau tolong orang-orang yang bekerja untuk SPMAB ini. Kiranya program ini akan berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus yang selalu memimpin di setiap program-program yang harus dilaksanakan oleh Dewan PKLU. Berkati juga pengurus PKLU dimanapun berada, biarlah pengurus juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing gereja, sehingga program-program yang sudah dirancangkan dapat dijalankan, dan bersama dengan anggota PKLU beribadah dengan penuh sukacita.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi GPIB di mana tempat seluruh Indonesia ini. Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya, juga Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan pendidikan cucu-cucu kami. Dan biarlah ke dalam tangan-Mu kami mau berserah. Juga mereka yang berjuang untuk pekerjaan, Tuhan juga berkati. Tuhan juga mau menolong bagi para lansia kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan yang menjamah setiap sakit penyakit yang diderita, karena hanya Engkaulah Tuhan, tabib yang agung. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus menolong bagi saudara-saudara kami yang terdapat banjir, bencana. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan pemerintah baik pusat maupun daerah memperdulikan mereka. Pertolongan Tuhan akan mereka rasakan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Oma Opa, sampai berjumpa lagi. Salam sehat.